بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال في سورة أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat, segala anugerah yang sangat-sangat banyak. Tidak mungkin kita menghitungnya karena keterbatasan pengetahuan kita. Khusus yang paling mahal dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Khususnya pada pagi hari ini, Allah ringankan langkah kita, Allah ringankan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk memperpanjang i'tikaf kita dalam rangka untuk mendengarkan kajian tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan itu semua akan menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di awal tahun baru Hijriah 1444 Hijriah yang mana itu berarti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita semakin berkurang atau bertambahkah? Berkurang bertambahkah? Berkurang. Setiap pergantian kali dihiasi ya Masehi hura-hura, mereka menganggap bahwa sesungguhnya ketika tahun baru tersebut baru kemudian lagi bertambah dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya tidak. Semakin tahun bertambah, maka kepada umur manusia itu ada batasannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ajal. Ajal itu artinya limit, batas. Idza jaa ajaluhum, dan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz bahwa si fulan bin fulan itu nanti
matinya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu tidak bisa diubah-ubah dalam kondisi apapun, dengan usaha sekuat tenaga apapun tidak akan bisa diubah, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kita terkecoh dengan ungkapan-ungkapan yang selama ini diucapkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya umur saya bertambah dan juga dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya umur manusia ketika dia menjumpai yang namanya tahun baru, apapun itu tahunnya, maka pada dasarnya, pada hakikatnya adalah bahwa sesungguhnya umurnya semakin berkurang karena dia semakin mendekati kepada yang namanya ajal ataupun kematian tersebut. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada pembahasan kita tentang membina generasi pemimpin. Yang mana pada pembicaraan beberapa bulan yang lalu kita sudah sampai pada pembicaraan tentang masalah satu lembaga dari pendidikan ataupun sistem pendidikan di dalam sejarah peradaban Islam, di mana di situ disebut dengan istilah sistem kutab, ya. Dan kita sudah berbicara beberapa hal yang berhubungan dengan kutab tersebut, dari bagaimana sejarahnya, bagaimana asal muasalnya, bagaimana di antara beberapa sistem pendidikannya, kemudian bagaimana seorang muridnya, bagaimana yang dilakukan oleh seorang murid dan juga seorang guru dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita berbicara tentang masalah pentingnya adab sebelum seseorang ataupun sebelum seorang anak itu mempelajari segala sesuatu, karena adab ini adalah merupakan buah daripada ilmu. Adab merupakan buah daripada ilmu. Ketika seseorang mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu, ya, karena ada istilah dari ulama salaf, al-adabu qabla al-ilmi. Adab itu terlebih dahulu dipelajari daripada ilmu. Seseorang adab ataupun dia dalam kehidupannya menerapkan adab-adab Islam, maka sesungguhnya dia ataupun ilmu, ya, ilmu yang dia dapatkan itu akan mudah dijalankan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada subuh hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan berikutnya, yaitu yang berhubungan dengan al-muallim, berhubungan dengan guru. Seperti apakah guru pada masa keemasan Islam tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, wa qad taharru juhdahum fi intikhabil muallim alladhi yatawalla ta'lim sibyanihim. Sungguh para ulama salafus salih terdahulu, mereka sangat-sangat selektif dalam memilih guru bagi anak-anak didik tersebut. فلا يختارون لهذه المهمة إلا من تقرر عندهم حسن أخلاقه. Maka mereka tidak akan memilih, ya, untuk tugas ini, tugas yang mulia ini, tidak akan memilih untuk sebuah tugas yang mulia ini kecuali orang yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Jadi ilmu apa saja, apakah ilmu yang berhubungan dengan kitab Allah, ilmu yang berhubungan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ilmu yang berhubungan dengan ilmu umum dan lain sebagainya selain daripada ilmu kitab dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan ketika seseorang itu duduk sebagai pengajar, maka itu otomatis dia adalah merupakan gambaran daripada sebuah adab Islam, gambaran daripada sebuah adab Islam. Sehingga mereka sangat selektif sekali dalam memilih guru-guru tersebut. Wa tawaffarat fihi khisalun rasyidatun jammah, dan dia harus terpenuhi sifat-sifat yang terpuji, ya, sifat-sifat yang mulia. Minha al-ishtiharu bil istiqamati wal afaf. Di antaranya adalah
Seorang guru tersebut dia harus masyhur, terkenal dengan sifat istiqamahnya. Istiqamah ini artinya dia teguh dalam berpegang terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu guru apa saja? Guru yang mengajarkan kitab Allah, guru yang mengajarkan Quran, guru yang mengajarkan hadis Nabi, guru yang mengajarkan hisab, matematika dan lain sebagainya, maka ini adalah merupakan sebuah prasyarat yang paling mereka perhatikan, al-istiharu bil istiqamati wal afaf. Dia harus terkenal dalam hal istiqamahnya dalam agama. Kira-kira hari ini di dalam lembaga-lembaga pendidikan kita, apakah ini menjadi perhatian dalam pendidikan tersebut? Nah ini yang jadi masalah hari ini. Hari ini kan jadi diperhatikan hanya masalah kompetensi istilahnya. Kompetensi itu apa artinya? Nggak tahu juga artinya lah. Apakah di sana terdapat istilah istiqamah? Tidak ada. Maka tidak jarang jemaah yang dimuliakan Allah ada istilah hari ini. Makanya ada pepatah. Hari ini kita sering mendengar satu pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau dulu tidak ada. Dulu pada zaman salafus saleh ini tidak ada. Itu ada hanya pada masa kita hari ini. Kenapa demikian? Ya karena guru telah mencontohkan sesuatu yang tidak layak. Ada ketika dia mengajar, maka itu otomatis dia telah mengajarkan adab, ya. Seorang guru apa ya? Ketika dia mengajar muridnya, dia sedang mengajarkan tata cara, tata krama dan juga tingkah laku muridnya. Karena apa yang dilihat oleh anak muridnya, disitulah dia akan belajar. Sang murid ketika dia melihat gurunya, maka itulah yang dia lihat dan itulah yang dia tiru nanti ketika dia pulang, ya. Makanya yang paling utama menjadi guru itu adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang paling sering seorang anak itu bergelut dan juga bergaul di dalam rumah. Karena seorang anak, apalagi anak yang masih balita, dia akan melihat bagaimana bapaknya berbicara. Ya, walaupun dia kada tahu paham, misalnya wahnya masih halus juga aja. Mohon maaf. Hari ini banyak orang tua yang menganggap ini masalah sepele, ya. Karena menganggap anaknya masih kecil, masih balita, maka seorang tua, ya, dia berhubungan suami istri di hadapan anaknya. Nauzubillah min dzalik. Wah, masih halus juga, masih bayi. Ini Pak jemaah subhanallah. Kadang-kadang seperti itu kita, ya. Jadi kita harus berhati-hati sebagai orang tua dalam berbicara, bertingkah laku dan juga berbuat di hadapan anak-anak kita. Karena itu akan menjadi tolok ukur baginya dan itulah yang nanti akan dia jiplak di dalam benaknya dan itulah nanti yang akan dia praktekkan. Mohon maaf, ada seorang guru yang dulu. Ini kenapa Jersiden? Akan-akan ngalih banar disuruh sembahyang, ya. Sidin guru mengeluh kakak-akan ning ngalih banar aja sidin disuruh sembahyang. Ulun itu hok sudah berpandar. Ikam kenapa jadi kada sembahyang nak sidin? Apa jawaban anak? Abah ulun kada sembahyang juga Ustaz aja. Abah ulun kada sembahyang juga. Ini berbahaya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaffarat fihi khisalun rasyidatun jammatun. Minha al-ishtiharu bil istiqamati wal afaf. Di antaranya sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah dia harus terkenal dengan sifat istiqamahnya wal afaf dan menjaga dan serta memelihara diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Wal adalah ma'al khibrah al-'ammah bil Qur'an wa 'ulumihi, dan dia harus terkenal dengan kejujurannya, ya, kejujurannya ma'al khibrah al-'ammah bil Qur'an wa 'ulumihi, dan dia juga harus memiliki pengetahuan secara umum tentang Al-Qur'an dan juga ilmu-ilmunya. Nah ini
Jadi dulu itu yang mengajarkan ilmu umum, mengajarkan kimia, mengajarkan fisika, itu mereka rata-rata hafal Quran semua, ya. Wa qad wada'a al-fuqaha al-muslimun khisalan yanbaghi tawaffuruha fi muallimil kuttab. Dan para fuqaha kaum muslimin, mereka telah meletakkan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang guru kutab tersebut. Fal-Qabisi yara annahu yanbaghi an yakuna mahiban la fi 'unfin. Di antaranya adalah Al-Qabisi rahimahullahu taala, seorang ulama pakar pendidikan Islam pada masa salafus saleh terdahulu. Al-Qabisi yara, beliau berpandangan, yanbaghi an yakuna mahiban la fi 'unfin. Seorang guru itu adalah orang yang memiliki wibawa, ya. Memiliki wibawa. La fi 'unfin, namun dia tidak keras. Karena penyarikan, ya. Hari ini yang namanya wibawa itu identik dengan penyarikan orangnya. Amun penyarikan orangnya, dia ditakuti oleh murid-muridnya. Ada itu kada. Orang ini berwibawa. Orang berwibawa itu kan disegani biasanya. Kami Bahari punya guru, ya, waktu sanawiyah Bahari. Jadi Sidin ini karena tapi menyenyari itu tapi katanya. Tapi kami itu kalau Sidin itu lewat berdiaman baik. Jadi amun Sidin lewat di kelas itu misalnya, itu berdiam kada dawani pendernya. Padahal Sidin kada besari kada suah apa segala macam kada pernah dan lain sebagainya. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi an yakuna mahiban la fi 'unfin. Jadi dia memiliki wibawa yang karisma, ya, yang dilihat oleh anak-anak didiknya, la fi 'unfin, dan dia tidak keras serta kasar, ya. Jadi wibawa itu bukan berasal dari sebuah kekerasan ataupun sebuah sikap yang suka marah-marah, tidak. Tapi wibawa itu adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat adab yang ditampilkan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya. La yakunu abusan mughdiban wala mubsitan, ya. Dan dia tidak boleh abusan, ya. Abus itu artinya bermuka masam, merangut terus misalnya. Mengajar tuh merangut aja Sidin misalnya, nah tuh kada kawa itu jadi guru tuh. Lah, perangutan tuh kada kawa. Mughdiban, dan mudah marah, ya. Sedikit menyarik Sidin, nah itu kada kawa juga. Lah, wala mubsitan, dan tidak juga terlalu mubsitan, tidak juga dia terlalu berlebihan dalam membiarkan murid-muridnya tersebut, ya, melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya mubsitan itu terlalu toleransi, ya. Jadi muridnya melakukan ini, ya kan ada ini orang seperti itu, Pak. Mohon maaf. Khususnya yang mendidik anak-anak, ya, yang anak-anak yang playgroup misalnya. Oh, biarkan janya nang kayak ini, nya kena belajar sorongan anak itu jar. Kada kawan kayak itu. Ya, biarkan aja anak tuh kayak ini jar, nya bisa aja kena ban, kada kawan kayak itu. Ini terlalu toleransi. Ini kada kawan kan seperti itu. Kita harus mengarahkan anak-anak kita, ya, sesuai dengan aturan juga syariat. Kalau mereka melanggar sekalipun kecil, sekalipun mereka umur kecil, kalau mereka melanggar, kita harus memberikan teguran, mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Kada kawa dibiarkan, biar aja kawannya belajar sorongan jar. Nya belajar dari alam, apanya belajar dari alam? Amun alamnya alam liar, alam buas itu kayak apanya? Jadi harimau ya lagi. Hari ini kan ada istilahnya belajar dari alam, lalu anak dibebaskan berkreasi dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang guru harus memperhatikan masalah ini. Dia tidak boleh terlalu memberikan toleransi yang berlebihan kepada anak-anak didiknya, karena itu akan berbahaya bagi kehidupan mereka. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murfiqan bis-sibyan, dia harus akrab dengan anak-anak. Nah itu. Jadi ngalih banarlah. Nah, jawabinlah, lihatlah syaratnya. Mahiban, wibawa, karisma. Tapi kada penyarikan. Fi unfin, tidak dengan kekerasan lah. La yakun abusan mughdiban, kada boleh cemburut, ya, kada boleh mudah cemburut dan juga mudah merangut. Mughdiban, ya, penyarikan pulang kada boleh. Wala mufsidan, dan juga tidak terlalu
bertoleransi yang berlebihan kepada anak-anak didik mereka. Mirfaqan bisibyan, dan harus akrab dengan anak tersebut. Duna layyin, tapi dia tidak lemah lembut, ya. Jadi akrab tapi tidak lemah lembut, ya. Duna layyin, tidak dengan berlemah-lemah lembut, ya. Jadi bukan berarti kada boleh lemah lembut, kada. Artinya apa? Artinya seorang guru itu dia bisa menempatkan seperti apakah sikap dia terhadap anak didiknya. Ada waktunya, ada tempatnya. Lembut ada tempatnya, marah ada tempatnya, ya. Jangan marah bawaannya atau lembut bawaannya, ada kawak itu. Apalagi gemulai yang kayak orang ini lah. Kayak yang di mana tuh, yang di nang ini orang belenggak-lenggok di Jakarta tuh, di apa ngarannya itu? Citayam apa itu ngarannya itu? Ada Citayamnya itu. Itu tempat LGBT, berbahaya, ya. Tempat untuk memberikan ruang bagi orang-orang LGBT, ya. Jadi mereka mendapatkan ruang di publik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara generasi kita, anak-anak cucu kita daripada sifat LGBT ini. Amin ya rabbal alamin. Mirfaqan bis-sibyan duna layyin. Dia harus memiliki sifat akrab terhadap anak didik mereka, namun dia tidak terlalu lemah. Namun terlalu lemah ini ketahuan. Jadi di antara guru itu ada sebagian si ini akrab benar lawan murid, sampai begayaan lawan murid itu, ya, sampai begayaan lawan murid tersebut. Nah ini kada kau juga kayak itu, Pak. Kada kau juga kayak itulah. Ya. Jadi akrab ya akrab, tapi ada batasannya, ya. Ada batasan. Jangan sampai keakraban kita dengan seorang murid tersebut membuat karisma dan juga wibawa seorang guru itu hilang. Misalnya tertawa, misalnya terbahak-bahak hahaha dengan murid misalnya di dalam kelas misalnya. Akhirnya murid tersebut wani lawan guru. Wah, si ini kada apa-apa jadi murid kan. Si ini kada apa-apa, si ini orangnya penawaan aja orangnya. Nah itu. Akhirnya murid meremehkan sang guru tersebut. Meremehkan sang guru tersebut. Nah itu. Wa yanbaghi an yukhallisa adab as-subyan limanafi'ihim. Kemudian yang berikutnya, walaqad unitat muhimmatul israf ala muallimil kuttab bil muhtasib fashtarata li hadzal muallim an yakuna min ahli as-salahi wal 'affati wal amanati hafizan li kitabillahil aziz husnil khatti wa yadri al hisab. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salafus salih terdahulu juga mensyaratkan beberapa hal, ya, beberapa hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru pada waktu itu. An yakuna min ahli salah, hendaknya dia adalah merupakan ahli dalam amal kebajikan, ahli dalam amal kebajikan. Wal affah, dan dia harus orang yang benar-benar memelihara diri, menjaga diri dan juga memelihara diri daripada perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Wal amanah, dan dia harus amanah. Seorang guru harus amanah. Dia amanah dalam menyampaikan ilmunya. Jangan sampai terkesan, ya, hanya sebatas transfer ilmu, ya, kemudian dia tidak memperhatikan bagaimanakah adab dan juga akhlak daripada sang murid tersebut. Kemudian lagi hafizan li kitabillahil aziz, dia harus hafal kitab Allah. Nah ini, hafal kitab Allah. Husnul khat, tulisannya juga harus bagus. Hari ini subhanallah, istilahnya kan, wah ini kan jarang orang menulis. Wah ini orang ujian aja pakai apa? Pakai laptop, wah ini, pakai klik. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya tulisan kada bagus lagi, wah ini. Coba pengen orang bahari itu, nah orang tua bahari itu pengen lihat tulisan tuh rapi, berait, bersambung, subhanallah. Orang tua bahari kayak itu pakai tulisan. Nah, jadi wah ini kada lagi tulisan kayak apa, kan kayak cakar ayam tunggal putingan gitu nah. Orang wah ini. Lah, kenapa? Karena tidak terbiasa menulis. Tidak terbiasa menulis. Padahal ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa, ya. Jadi amul kawa, ya istilahnya ujian itu ya pakai tertulis, ya, seperti zaman dahulu.
kayak di negeri-negeri Islam ya, seperti di Arab Saudi dan juga di beberapa negeri Islam itu sampai sekarang masih menerapkan ujian dengan tertulis. Karena dengan tertulis itu kan ada buah pemikiran yang dituliskan. Jadi bekerja. Jadi akal bekerja, jasad kita, tangan kita juga bekerja. Tapi kalau wah ini klik pilih A B C D, cuma klik-klik aja wah ini lah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ilmunya tidak ada. Ya, kenapa? Karena tinggal klik aja lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min ahli salah wal affati wal amanati hafizan li kitabillahil aziz hasanil khatti wa yadril hisab, dan dia harus faham ilmu matematika. Nah ini, jadi semua guru pada masa itu mereka syaratnya menjadi guru, apakah guru Al-Quran atau guru hadis atau guru fiqih atau guru apa saja, thaqafah Islamiyah atau guru matematika, maka prasyaratnya pertama harus ahli kebajikan, yang kedua harus menjaga diri, iffah, harus memiliki sifat amanah, kemudian dia harus hafal Al-Quran 30 juz ya. Kemudian lagi dia tulisannya harus baik. Wa idril hisab, dia harus faham ilmu matematika. Nah ini, dia harus faham ilmu matematika. Wal aula an yakuna mutazawwijan, dan yang paling utama yang mereka pilih untuk menjadi guru adalah orang yang sudah berumah tangga. Nah ini, jadi kalau sembarangan, jadi menurut orang bujangan kada diizinkan untuk mengajar. Kenapa? Nah ini kenapanya, ini harus kita yang penting kita kaji. Wala yafsah li'azibin am yaftaha maktaban, dan mereka tidak memberikan ruang gerak yang luas bagi orang-orang bujang untuk membuka kutab ataupun lembaga pendidikan. Kenapa demikian? Nah itu, ya hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang istilahnya tidak bersuami istri ketika mereka mengajar, ya ini istilahnya fitnahnya sangat banyak sekali ya, fitnahnya sangat banyak, apalagi sekarang kan tidak ada batasan, muridnya laki-laki bebinian bercampur dan lain sebagainya. Nah, ini muridnya lelakian aja Pak, nang lelakian gurunya, nang bebinian di gurunya. Mereka tidak memberikan ruang gerak yang luas bagi orang-orang bujang untuk mengajar ya. Illa an yakuna syaikhan kabira, kecuali jika orang tersebut terkenal sebagai orang yang ahli ilmu, syekh kabir ya, syekh kabir, seperti dalam apa namanya ulama mutaakhirin yang terkenal itu adalah Imam An-Nawawi. Beliau sampai meninggal dunia umur selawi tahun kada kawin. Nah ini kan kada kawin, bukannya kada anak kawin Bang Sidin, tapi karena sibuk dengan ilmu, sibuk menulis, sibuk mengajar, kada terpikir lagi anak kawin itu. Subhanallah. Padahal Sidin ini luar biasa, bukan berarti kada faham hadis tentang bagaimana menikah, bagaimana sunnah menikah, bukan kada faham seperti itu. Karena memang kada ada waktunya itu dihabiskan untuk ilmu. Subhanallah. Sehingga ilmu, kita lihat bagaimana kitab-kitab beliau tersebut sampai sekarang masih dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar, kitab apa namanya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dan lain sebagainya ya. Jadi apa namanya, bukan berarti orang itu pada waktu itu Sidin kada kawin itu bukan berarti Sidin kada kenal ataupun kada faham sunnah menikah tersebut, tidak. Tapi karena sibuk dengan ilmu sehingga tidak terfikir sama sekali untuk menikah tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad ishtahara bid-din wal khair, dan syekh orang yang berilmu tadi itu dia terkenal dengan agama dan juga kebaikannya. Wa ma'a dzalika fala yu'dzan at-ta'lim illa bi tazkiyatin mardiyatin wa thubutin ahliyatin. Namun walaupun demikian, kata beliau, tidaklah diizinkan untuk mengajar bagi orang-orang yang bujang tersebut illa bi tazkiyatin mardiyatin, kecuali dengan rekomendasi yang di apa namanya oleh seseorang. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
manhajud dirasah, adapun manhaj ataupun metode pengajaran. Amma manhaj at-ta'lim wa mawaddihi al-muqarrarah, adapun manhaj metode pengajaran dan juga maddah-maddah, materi-materi yang diajarkan ataupun yang dipelajari. Fakana yutlab min as-sabiyyi an yahfazal Qur'an kulli, adalah dituntut ya seorang anak itu untuk menghafalkan Al-Qur'an seluruhnya, ya seluruhnya, au ba'dihi, atau sebagiannya. Jadi kada seberataan juga dituntut untuk menghafalkan Al-Qur'an, au ba'dihi, atau sebagiannya, an dhahri qalbin, ya dari di atas, di luar kepala, ya, di luar kepala. Apa istilahnya lah dhahri qalbin ini? Dhahri itu artinya di di dalam, ya, di dalam hati, ya. Jadi dari dalam hati. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar tertanam bukan hanya di kepalanya saja, tapi sampai masuk ke dalam hati. Wa yata'allam al-qira'ah. Lalu setelah itu dia pun juga belajar membaca, wal kitabah, menulis, wal khat, dan juga menulis indah, wa mabadi'ul hisab aulawiyah, dan dia pun juga yang awal, ya. Ini yang pertama dan juga dipelajari oleh seorang anak. Jadi bahari ilmu umumnya itu matematika aja, bahari itu lah macam lah. Lawas pulang belajarnya wah ini. Pun bahari belajarnya subhanallah 3 tahun, ya. 2 tahun, ada yang 5 tahun, ya. Setelah itu dia jadi pakar, ahli bidang kedokteran, ahli bidang kimia, ahli bikin mesin ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa qad ihtamma al-murabbun al-muslimun bi takwin asy-syakhsiyyati li al-kitab bi ta'widihim al-kitabata lin-nas. Dan para murabbi, ya, para pendidik, ya, kaum muslimin, mereka sangat-sangat, ya, memperhatikan, ya, bi takwin asy-syakhsiyyati sawiyah, untuk pembentukan pribadi yang lurus bagi seorang anak yang belajar di kitab tersebut. Bita'widihim al-kitabata linnas, dengan membiasakan mereka para santri dan juga murid tersebut untuk menuliskan ilmu kepada manusia, maksudnya mengajar, ya. Jadi ada beberapa, misalnya beberapa orang murid, ya, anak didik yang sudah memiliki maharat, ya, memiliki ilmu yang mumpuni, maka mereka tersebut dididik oleh para murabbi mereka untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Wa ta'limi ba'dihim ba'dha, ya. Jadi sebagian mereka kadang mengajarkan kepada sebagian yang lain, ya. Makanya ada istilah pengabdian hari ini, ya, di pesantren-pesantren itu. Jadi kalau misalnya ada murid yang sudah kelas tinggi, yang sudah mau tamat, itu biasa disarankan untuk mengabdi 1 tahun, ya. Mengabdi itu maksudnya apa? Dia mengajar kepada para juniornya, ya, para juniornya. Wa khassatan min khilal dzalika as-sabi al-mutamayyiz bi'ilmihi, khususnya lagi bagi seorang anak yang memiliki kelebihan yang lebih daripada anak-anak yang lain, ya. Wal ma'ruf bi al-arif, dan itu istilahnya dikenal dengan al-arif. Ini maksudnya adalah santri yang istimewa atau murid yang istimewa yang memiliki kelebihan jauh melebihi murid-murid yang lain, ya. Misalnya dulu pada halaqah ilmu Imam Malik rahimahullahu taala, ada seorang anak yang baru berusia 8 tahun, ya, 8 tahun, yang ikut dalam majelis orang-orang dewasa, ya. Jadi anak umur 8 tahun ini subhanallah adalah orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Ketika Imam Malik meminta kepada murid-murid beliau untuk siapa yang bisa dan juga mampu untuk menghafalkan kitab Muwatta yang beliau karang, maka tidak ada satupun dari santri-santri ataupun murid-murid yang besar ini yang berhasil membacakan kitab Muwatta secara sempurna, kecuali hanya 1 orang, yaitu seorang anak kecil berumur 8 tahun. Itulah yang kelak disebut dengan, yang dikenal dengan hari ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
wa imamah man balagha sinnul ihtilam wa saluha li imamati ghairihi fi salatil jama'ati. Dan juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada anak-anak didik tersebut yang sudah baligh, akil baligh di antara mereka untuk menjadi imam di dalam salat berjamaah. Nah ini. Jadi apa istilahnya, ada regenerasi dalam hal masalah imam. Dan hari ini alhamdulillah di masjid-masjid kita sudah banyak ya istilahnya pemahaman dan juga pemikiran tentang pentingnya untuk meregenerasi dan juga memberikan ruang terhadap anak-anak muda yang bacaannya bagus, yang hafalannya banyak untuk menjadi imam. Mendahulu tuh seingat ulun yang ngarannya imam itu aja orangnya. Jadi istilahnya apa istilahnya lah, amung kada sidi meninggal hanya diganti gitu nah. Jadi mahadang sidi mati mah anu, jadi kada nawannya mengganti bahari tok. Pokoknya sidin tadi bang apa istilahnya, walaupun sampai habis gigi misalnya, sidin membaca itu sampai habis gigi, tetap aja sidin menjadi imam. Kenapa? Karena kada ada nawaninya mengganti. Tapi alhamdulillah wah ini di beberapa masjid sudah ada kesadaran untuk memberikan ruang terhadap anak-anak muda yang memiliki apa namanya bacaan yang bagus, yang memiliki hafalan yang banyak untuk menjadi imam. Sudah isyraq kah? Belum kan? Sampai ke sudah? Nah ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang apa namanya ada pada masa keemasan Islam, di antara bentuk dan juga sistem pendidikan kutab, yang mana dari sinilah nantinya lahir orang-orang besar ya sebelum mereka menjadi pemimpin, menjadi komandan, menjadi seorang pakar, maka inilah pendidikan dasar yang mereka terima ketika mereka masih kecil. Dan ini ada masanya ya, istilahnya ada umurnya. Dan kapan itu? Umurnya adalah kemarin kita sebutkan dari 5 tahun sampai 12 tahun. Kalau lebih daripada itu ya, lebih daripada itu baru timbul ataupun muncul keinginan anak belajar apa namanya, belajar menghafal Quran atau nah ini sudah istilahnya ibaratnya sudah apa namanya, sudah kalau ibarat barang wah itu sudah kadaluarsa sudah ya. Tapi bukan berarti kada harus tetap belajar ya. Jadi istilah belajar itu tidak ada istilahnya batasan umur. Tapi beginilah sistem orang bahari itu seperti itu ya. Jadi bagaimana mendapatkan ya istilahnya akhlak, mendapatkan adab yang baik, maka sejak umur seperti itulah mereka mendapatkan pelajaran dan juga pendidikan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan metodologi yang kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita, dan juga menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.